Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard. Wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan Dewan Asatidz FSRM, Dewan Penasihat FSRM. Di antaranya ada Ustadz Abdul Somad LCMA, Ustadz Syamsuddin Mu'ir LCMA, Ustadz Masradi Hasan, Ustadz Jamhur Rahmat, dan Ustadz Mustafa Umar. Dan selanjutnya yang sama-sama kita muliakan ayahanda kami, ya, Bapak Agustiar Eka S, dan juga selanjutnya ibunda kami, Ibunda Gusti Alinda, dan selanjutnya sebagai tuan rumah Ukti Aida Aliska, selaku tuan rumah juga Ukti Tulia Aliska hadir di sini. Di kamar. Oh, di kamar. Nah, Tulia. Nggak mau dia. Dan selanjutnya siapa lagi? Email. Email ya? Melda. Aida. Tulia. Email. Juga ada Aliska. Nadia. Abang. Akbar. Akbar apa namanya? Aliska juga. Rahmatul Akbar, Masya Allah. Dan di sini Reza baru tahu bahwa sebenarnya Aliska itu adalah gabungan dari dua nama Bapak dan Bu Gusti Alinda. Apa? Oh, LK Hijab itu beda. Dan alhamdulillah senang sekali rasanya kami bisa diundang di sini, dan selanjutnya kami hormati Dewan Majelis Syuro FSRM. Di sini ada Ustadz Diki dan Ustadz kita lainnya, dan juga yang kami hormati di sini Imam Besar Masjid Muqadimah Ustadz Fadli Wahyudi. Alhamdulillah berkesempatan ada juga. Dan juga di sini mendengarkan mentor dari mentor senior. Nah, yang wajibnya bagi senior sini itu mentor senior. Ustadz Fadli, Ustadz Sebri, di situ Ustadz Andri, Ustadz Edi, akhwatnya ada Ustadzah Noni, Nyai, ada Iti, Ustadzah Iti. Entah mana? Nah, dalam pokoknya itu. Tapi sulit pula dia satu ya. Tidak jadi pula. Dan selanjutnya semua ikhwan Islam insyaallah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam kita hadiahkan buat junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita berselawat padanya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita yang berkumpul di sini, mudah-mudahan kita semua dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan acara kita di sore hari ini, alhamdulillah ya, di ruangan terbuka, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala juga. Dan selanjutnya sebenarnya di sini kemarin hadir di sini sebenarnya yang bertugas ceramah sini bagusnya kayak Ustadz Sebri gitu kan. Sebenarnya di sini Pak sebagai diberitahukan aja bahwa sebenarnya di sini membuat anak segan juga untuk nampil di sini karena nampil di hadapan Ustadz sama Ustadzah. Ya, kalau misalnya ayahanda tahu juga seperti Ustadzah Aida Aliska juga sudah punya jadwal ceramah gitu kan di masjid-masjid lain. Juga ini semuanya insya Allah lah, semuanya tidak ada kurang satupun yang juga udah punya jadwal ceramah. Jadi insya Allah semuanya lah Ustadz Ustadzah. Jadi di sini itulah hebatnya ayahanda dari Ustadz sama Ustadzah. Insya Allah dan ibunda juga. Mudah-mudahan kita doakan keluarganya Aida Aliska ini, keluarga Bapak Gustiar Eka dan juga ibunda Gustiar Alinda. Mudah-mudahan keluarganya diberkahi oleh Allah, rezekinya mudah. Amin ya Allah. Ya. Dan juga ya pada kesempatan kali ini mudah-mudahan nggak lama-lama ceramahnya. Lama lah. Jawab bentar lagi, udah lagi.
Nanti ada acara lain juga, makanya insya Allah setelah ini acara kita pada kesempatan kali ini ada tujuannya adalah untuk membangun silaturahim, juga mengobati hati yang selama ini gundah gulana, atau yang selama ini ada yang mengalami kalau tahu ya Anda. Atau selama ini yang kita pengen cari janganlah itu ayahanda kita semua. Ya, di sini kita juga pengen ganti suasana. Selama ini alhamdulillah kita juga bagaimana berusaha memakmurkan masjid, dan saat ini kita juga sedang mencoba untuk menjalin silaturahim dengan keluarga-keluarga anggota FFRMN. Gimana supaya kita merasakan semua ini keluarga gitu. Keluarganya Aida, juga keluarga kita semua. Keluarganya Kak Diki, keluarganya kita semua, seperti itu. Jadi kalau misalnya ada kesusahan nantinya gitu kan, atau ada kesenangan, semuanya bisa berbagi. Ada senang bisa berbagi, ada susah bisa berbagi. Itu ya, Ustaz Andri. Judul tausiah singkat kita pada kesempatan kali ini ada ikhlas. Kajian kita gerakan di sore kali ini. Jadi judul kita kali ini adalah yang kita nggak usah berat-berat materinya. Gimana sekarang ini kita supaya tahu lah apa yang sedang kita jalani di sore hari ini. Kalau misalnya kita tahu apa yang kita jalani di sore hari ini adalah merupakan salah satu juga bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita ada, kalau misalnya tadi hati yang kurang ikhlas jadi semakin ikhlas. Ada tadi yang misalnya ya berat hati atau kurang ikhlas segala macamnya lah gitu kan. Ada yang kurang bahagia, insya Allah Allah bahagiakan hatinya karena bergabung bersama kita di majelis di sore hari ini. Kita di sore hari ini sedang apa nih di rumah Aidan? Duduk, dengar tausiah, nunggu buka. Buka apa? Ya. Kita di sini datang karena apa? Ada yang tahu karena apa? Iya. Penyebab pertama karena kita bikin syuro, karena kita ada syuro untuk buat acara di sini. Dan selanjutnya karena apa? Menjalin silaturahim. Juga karena kita udah bayar. Kak Diki belum bayar ya. Nah ya, kan itu maksudnya. Jadi siapa yang belum bayar itu kan bayar saya. Kita ikut. Kita di sini karena apa? Karena kita berusaha memenuhi undangan. Dari siapa ya? Siapa yang undang? Kita semua yang undang ya untuk hadir di rumah. Tapi alhamdulillah karena atas kebesaran hati juga dari keluarga Aida Liska juga mau menerima kita pada sore hari ini. Nah, tahu nggak kalau memenuhi undangan itu termasuk dari apa gitu? Hak Muslim, kewajiban. Ayo, ini Ustaz sama Ustazah ngumpul di sini. Apakah itu dari kewajiban seorang Muslim? Itu termasuk hak atau kewajiban dari seorang Muslim? Kewajiban. Gak salah juga kalau bilang kewajibannya. Tapi bunyi hadisnya macam mana? Ada yang tahu? Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kak Diki belajar tak tahu. Muslim orang Muslim. Yang satu kongtun, yang satunya. Tidak ada hanya. Yang satu ada 5, yang satu 6. Iya. Inilah untungnya kalau kita ceramah di antara ustaz-ustaz. Jadi kalau misalnya kita lupa dalilnya, tanya aja ke ustaznya gitu kan. Nah jadi hakul muslim al muslim, ada yang khamsun, ada yang sittun. Nah keduanya sama-sama benar. Satunya itu hadis riwayat Bukhari, satu lagi hadis riwayat Muslim. Nah apa aja hak muslim atas muslim lainnya? Ada yang tahu? Pertama, menjenguk seorang sakit. Kalau jumpa bersalam. Kalau diucapkan jawab lah ya. Terus yang kedua, menjenguk ketika sakit. gimana? Memenuhi undangan. Ya. Kalau diundang kita penuhi. Yang ketiga, apa? Jika dia sakit jenguk. Yang keempat, kalau dia meninggal antarkan jenazahnya. Yang kelima, kalau bersin ucapkan alhamdulillah. Nah, jika dia bersin ucapkan alhamdulillah.
Bentar. Yarhamukillah. Dia mengucapkan hamdalah, wajib Kita dijawab. ucapkan, Ya ya hamdulillah. Allah. Datanya yang keenam tadi, jika engkau ingin minta nasihat maka nasihatilah dia. Nah itulah salah satunya. Hah? Boleh. Nah itulah. Jadi kalau misalnya ada yang mengundang kita, selagi dia itu sama muslim juga, kewajiban kita untuk memenuhi hak dia, yaitu untuk memenuhi undangannya. Dan alhamdulillah itulah yang kita lakukan di sore hari ini. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan kalau kita memenuhi hak kita sesama muslim, mudah-mudahan Allah menanamkan kecintaan di hati kita, mudah-mudahan kita semakin cinta. Dan ukhuwah sesama kita semakin erat. Ya, kalau misalnya ikhwas kalian tahu, ya karena tadi juga sempat buka-buka kitab Riyadhus Shalihin, ini itu ada Imam Nawawi mencantumkan salah satu hadis dari Rasulullah SAW. Apa hadisnya? Di situ hadisnya seperti menceritakan satu kisah. Tahu? Ini tentang ada seseorang yang mau berkunjung ke rumah saudaranya. Kalian tahu? Tahu. Nah, apa itu Kak Diki? Kak Diki. Ya, mana tahu ustazahnya ada yang tahu? Yang rajin-rajin baca kitab? Yang riwayat apa? Ya, didoakan juga. Didoakan. Nah, jadi seperti ini. Singkat saja. Jadi pada waktu itu ada seorang sahabat yang datang berkunjung ke rumah saudaranya. Ya jalan lah kan, dulu jauh-jauh ke rumahnya. Jadi jaraknya kalau misalnya kita ibaratkan seperti antara satu desa ke desa lain. Dan setelah itu Allah Subhanahu Wa Taala menyaksikannya. Lalu Allah mengutus seorang malaikat. Hai malaikat, coba cek, tanyakan kepada seorang kaum muslim itu, seorang muslim itu, mau kemana dia? Lalu malaikat itu datang dan menjelma diri manusia dong tentunya, ya. Menjumpai seorang muslim itu lalu dia nanya, mau kemana? Lalu jawabnya, saya mau ke rumah saudaraku. Lalu ditanya oleh malaikat lagi itu, ditanya lagi sama malaikat itu, apakah kamu datang ke sana itu karena kamu merasa berhutang budi kepadanya? Lalu dia menjawab tidak. Tidak, aku tidak merasa berhutang budi karenanya. Tapi aku merasa aku cinta kepadanya karena Allah. Lalu setelah itu malaikat itu menjawab, yang beruntunglah kamu, karena Allah juga mencintai kamu karena kamu mencintai dia karena Allah, seperti itu. Nah, kita ucapkan juga selamat datang kepada majelis salah satu anggota Majelis Syura FSRM, Ustaz Teguh Herianto SPI. Nah, itulah salah satunya. Jadi kalau kita semua datang ke sini niatnya karena Allah Subhanahu Wa Taala, karena ingin memenuhi undangan, karena juga karena kita ikhlas mencintai saudara-saudara kita di sini karena Allah Subhanahu Wa Taala, Allah juga mengatakan Allah akan cinta kepada kita karena kita cinta kepada saudara kita karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau cintanya karena hal yang lain, nggak tahu lah ya. Kalau misalnya niatnya tak lurus, ya kan. Tapi di sini marilah kita sama-sama luruskan niat karena Allah, bukan karena hal-hal yang lain, akan tapi murni karena ingin melaksanakan perintah-perintah kita, perintah-perintah Allah dan melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan anak harapannya karena kita yang di sinilah salah satu langkah pembuka kita yang mulai membuka silaturahim kepada anggota-anggota keluarga FSRM. Mudah-mudahan kita kedepannya semakin erat karena kalau kita pikir yang namanya kita ada ini kan bukan kita adanya ujung-ujung gitu ada aja ya, tapi kita ada karena orang tua kita ada juga gitu kan. Dan alhamdulillah kita bisa bergabung di sini karena langsung tidak langsung Allah memberikan petunjuk kepada kedua orang tua kita untuk mengizinkan kita untuk bergabung di sini. Coba kalau Allah keraskan hati kedua orang tua kita, Allah buat misalnya orang tua kita itu kasar atau suka misalnya main senjata gitu kan, ngancam anaknya gitu. Alhamdulillah yang sampai seperti itu. Akan tetapi Allah lembutkan hati kedua orang tua kita untuk mengizinkan kita untuk berkumpul di sini. Nah, alhamdulillah Allah, orang tua kita dilembutkan hati oleh Allah, dikasihnya kita kendaraan, dikasihnya kita uang untuk beli bensin. Semuanya itu insya Allah secara sadar tak sadar orang tua kita, semuanya itu akan kembali kepada kedua orang tua kita itu pahalanya. Insya Allah kita doakan dan mudah-mudahan ya karena itulah kalau misalnya silaturahim kita erat sesama kita, sama anggota keluarga kita, dari kita ke anggota keluarga, anggota FSRM yang lainnya gitu kan. Mudah-mudahan FSRM ini akan semakin maju ke depannya. Jadi namanya FSRM itu bukan sekedar
komunitas remaja atau pemuda aja, jadi memang komunitas masyarakat seperti itu, komunitas masyarakat yang Islami. Jadi komunitas masyarakat Islami tidak cukup terdiri hanya dari pemuda aja, tapi dari orang tuanya juga, dari anak-anaknya kayak gitu. Ya seperti itulah. Media juga. Anak-anak. Seperti itu. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan kita sama-sama berdoa, karena juga salah satunya doa orang yang berbuka puasa, orang yang berbuka puasa itu insya Allah akan cepat diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, doa yang orang yang berbuka puasa itu. Nah, yang pertama tadi kita kesini karena memenuhi memenuhi hak Muslim atas Muslim lainnya. Terus yang kedua kita sedang apa sekarang ini? Ceramah. Itu Ya. Melepaskan Ustaz besok. tidak sesuai sama konsep. Apa ini konsep? Kita ini sekarang ini kita sedang berpuasa. Betul nggak? Ya. Ada yang nggak puasa? Ada. Ahwat ada. Yang namanya apa tuh sehebat-hebat apapun ya, pasti dia ada bolong puasa dalam sebulan. Ada. Ya? Ada yang Enggak ya? tergantung jadwalnya. Iya, pas. Kalau siklusnya Dan lewat masa. ya, seperti itu. Dokter yang paham. Ya, seperti itu. Nah, pokoknya kita sekarang ini sedang berpuasa dan juga menunggu waktu untuk berbuka puasa. Allah Subhanahu Wa Taala bilang, yang melalui Rasulullah SAW, apa kata Allah tentang orang berpuasa ini? Ada yang tahu tentang orang berpuasa ini apa? Ike tahu nggak orang terutama dari orang yang berpuasa? Nah itu Ike tahu nggak apa terutama dari orang berpuasa ini? Yang sebentar, Ike, Jessica itu mana ya? Jessica, tahu nggak? Mentornya kami calonnya. Tahu nggak apa saja keutamaan dari orang yang berpuasa itu? Ya, dikasih petunjuknya deh. Dalam hadis Rasulullah SAW, ya, Rasulullah mengatakan bersabda, apa? Makanya, Asomuli. Artinya puasa itu untukku. Itu Allah yang bilang. Puasa yang kita lakukan ini adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya Allah langsung yang akan mengganjar atau memberikan pahala ini sesuai perhitungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini istimewanya dibandingkan ibadah-ibadah yang lainnya. Kalau ibadah yang lain itu dalam redaksi di dalam hadisnya itu ibadah-ibadah yang lain itu memang kembalinya untuk diri kita sendiri juga gitu. Tetapi kalau misalnya puasa ini karena saking istimewanya itu Allah langsung yang menilai. Ini puasa hambaku ini sampai bagaimana itu ikhlasnya? Sampai mana itu ikhlasnya? Nah ya, kalau kata Ustaz Sebri, ini misalnya Ustaz Sebri nilainya kayak IP-nya 4,5 gitu kan, kalau puasanya itulah. Atau ya pokoknya Allah langsung yang akan memberikan balasan bagi kita yang berpuasa di sini. Dan kita yang berpuasa di sini, marilah kita nanti sama-sama menjelang berbuka puasa. Karena Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah SAW juga bilang bahwa ada saat yang menggembirakan juga bagi orang yang berpuasa itu. Yang pertama, saat dia berbuka puasa. Dan yang kedua, saat dia bertemu dengan Rabbnya. Apakah ini ketika dia mati? Apa ini ketika dia mati? Tidak hanya itu ya. Apa lagi yang lainnya? Hanya ketika sholat. Ketika sholat juga ya. Nah, itu dia. Pada saat yang menggembirakan bagi orang yang berpuasa, saat dia berbuka puasa dan juga saat dia menjumpai Rabbnya. Dan yang ketiga apa? Yang ketiga di sini kita juga menghadiri undangan dari saudara kita dan juga kita membantu saudara kita itu juga untuk mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa pahala yang kesempatan mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya? Memberikan makanan untuk orang berpuasa. Memberikan makan orang yang berpuasa, memberikan Makan kepada orang yang berpuasa.
Ada yang diberikan. Ada yang dibayar. Nah, kalau kita, alhamdulillah ya, inilah betapa menyenangkannya di sini anggota FSRFM-nya begitu sangat pengertian. Ada yang akhwatnya yang siang-siang tadi bikin ada bubur jagung. Pokoknya adalah buat makanan, bukan buat makanan untuk orang yang berbuka puasa. Alhamdulillah juga tadi ada juga yang dermawan, insya Allah ayahanda kita itu memberikan takjil untuk kita semua. Dan insya Allah ya pahala puasanya Ustaz Andri, Ustaz Yunus, siapa aja kita sebutkan satu-satu di sini bagi yang berpuasa. Ketika menyantap hidangan berbuka puasa tersebut, insya Allah mudah-mudahan yang memberikan kita takjil berbuka puasanya akan mendapatkan pahala yang sama. Amin ya rabbal alamin. Maka dari itu juga kalau bagi kita yang pengen pahala puasanya banyak juga, nah seperti itu. Barang siapa yang pengen pahala puasanya banyak, kalau kita lagi punya kelebihan uang itu kan, nggak pun punya kelebihan uang, ada uang yang pas-pasan, tapi kalau diniatkan untuk sedekah kasih orang yang untuk berbuka puasa bersama, dapat juga kan? Nah seperti itu. Hah? Karena mana ada nih Ustaz Fakri aja ya. Ya, karena Rasulullah sendiri yang menjaminnya. Apa bunyi hadisnya? Barang siapa? Bukan. Yang memberikan makan orang yang berbuka puasa, maka dia akan mendapatkan pahala dari orang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Nah itulah dia. Itulah yang kurang lebih yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kalau misalnya kita menyadari apa yang kita lakukan di sore hari ini, ya karena kadang-kadang ya kalau misalnya kita melakukan sesuatu tanpa kita menyadarinya, kurang rasanya kita untuk menjiwai dari apa-apa yang kita lakukan tersebut. Tapi kalau misalnya kita menyadari apa yang kita buat itu adalah merupakan suatu ibadah juga, yang insya Allah itu diganjar pahala oleh Allah. Mudah-mudahan kita semakin ikhlas menjalaninya, semakin semangat menjalaninya, dan juga mudah-mudahan rasa cinta kita kepada Allah selama kita juga semakin terbangun. Amin. Gimana langsung saja kita tutup, kita serahkan ke acara selanjutnya ya. Ya, dari kami cukup sekian. Kami sendiri mengucapkan terima kasih yang banyak karena yang membimbing untuk menyiapkan materi ini banyak. Alhamdulillah banyak. Ada yang membimbing itu Ustaz Iwan, habis itu yang membimbing itu Ustaz Sebri, dan juga banyak lagi ustaz-ustaz yang membimbing untuk materi ini. Karena anak sendiri tadi nggak pede sebenarnya, kebingungan menyiapkan materi ini. Tapi alhamdulillah Allah memberikan anak ikhwan terbaik membimbing. Jadi kalau bersama sama ustaz itu enak. Jadi ada yang membimbing kita gitu kan, kalau misalnya kita bingung. Nah, dan dari Ana cukup sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.